Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ini Quran, firman Allah. Ini Quran berbicara tentang komunitas. Jadi dalam Quran ada yang berbicara tentang komunitas orang Islam, ada yang berbicara tentang person-person orang Islam. Komunitas orang Islam seharusnya seperti Al-Quran itu. Orang mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan itu satu sama lain adalah aulia. Aulia itu jamaknya wali. Para mufassir ada yang memaknai wali itu sebagai kekasih, ada yang memaknai penolong, tapi saya mempunyai makna yang lebih pas daripada tafsir-tafsir yang lain. Menurut saya maknai wali itu bolo. Nggak tahu saya bahasa Indonesia apa itu Mas Taufik. Bolo itu istilah di dalam perang. Kalau tidak musuh, bolo. Jadi kenapa saya memilih arti bolo? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berani dengan auliaku Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Sehingga, dan itu lebih tepat, orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah bolo, artinya bukan musuh. Itu bolo apa musuh? Musuh tembak der, bolo atau musuh? Bolo, ya, tidak ditembak, mong bolo. Kalau ada bolo menembak bolo, itu kecelakaan. Seperti yang terjadi di perang Teluk tempo hari. Tentara Amerika itu bolo, sekutunya tentara Inggris. Tiba-tiba tentara Amerika menembak tentara Inggris. Itu kecelakaan. Sekarang Anda orang mukmin, saya orang mukmin. Anda bolo saya bolo Anda. Kalau sampean berkelahi dengan saya, itu kecelakaan. Atau sama-sama tidak membaca Quran. Antara dua itu alternatifnya. Ada sekarang di sini bolo yang berkelahi dengan bolo setiap hari. Dulu malah ada perkelahian antar bolo 5 tahun pisan. Muskil sekali. Itu kalau tidak berjuluk kiai atau ustadz tidak masalah. Kalau berjuluk kiai itu saya tidak bisa menerima akal saya. Masa kiai nggak baca Quran? Masa tidak tahu maknanya wali? Masa tidak tahu maknanya aulia? Itu muskil. Apakah mereka tidak muskil? Ini salah satu contoh saja. Sekarang Anda lihat, kalau Anda berjalan mulai dari Banyuwangi sampai Banten, tidak pernah Anda melihat masjid yang jelek satu pun, semuanya masjid bagus semua. Malah ada yang merencanakan di Jogja itu, merencanakan entah berapa miliar itu habisnya, itu masjid menaranya mau menyaingi Candi Prambanan. Di Jakarta, Depok ada masjid yang kubah dan anunya dari emas. Ini juga muskil bagi saya, karena saya pernah datang ke salah satu masjid yang bagus itu di pinggir jalan. Saya kebetulan lewat karena saya pengamen malam. Jadi kalau segini ini nanti saya pulang ke rumah itu sampai rumah subuh. Di tengah jalan jam 3 saya mampir kepengen tahu masjid yang bagus ini untuk sekalian menunggu sholat subuh. Saya tunggu, setelah subuh ada orang tua sekali, mungkin besok pagi sudah meninggal, saking tuanya itu. Dia utak-utak, apa bahasa Indonesia utak-utak itu? Alat speaker itu utak-utak itu ngapain orang tua begitu main-main alat itu?
ternyata dia cobaan gitu, sudah tua. Setelah itu azan. Bayangkan orang setua itu azan, suaranya kempreng, panjang, Allahu Akbar. Wah, ini nanti sampai subuhnya habis ini. Begitu selesai azan, terus dia pujian, tombol hati, tambah jelek lagi suaranya. Saya tunggu pujiannya ini, tombol hatinya sampai berkali-kali diulang-ulang. Saya kok nggak ada komat-komat ini, nanti ini saya lihat sudah akan terbit matahari ini. Tiba-tiba dia komat itu, seperti tahu membaca perasaan saya ya. Langsung dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengah-tengah itu, masjid besar sekali. Ini lewat mana imamnya ini? Kok orang ini sudah komat gitu. Qad qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia sambil jalan ke pengimaman gitu. Lalu dia sendiri yang imami. Saya pikir ini kalau saya ndak ada, makmumnya juga dia juga ini. Yang azan dia, yang qomat dia, yang pujian dia, yang imami dia, naga-naganya yang makmum setiap hari juga dia juga. Ini muskil. Ibaratnya orang belum punya mobil kok sudah bikin garasi. Itu orang gendeng itu. Loh, kamu kok bikin garasi bagus sekali? Ya, bukan nanti-nanti punya mobil. Aneh. Dan itu yang punya masjid bangga sekali. Udah ya, baca cerpen aja ya ini. Saya itu sebetulnya sudah lama saya ingin menghentikan penggawaian tausiah mau itu hasanah apa itu. Sebab itu ada dawuhnya Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya itu kalau mulut sampai tanggal 57 masih ada mulutan. Mulut-mulutan Rajab, Rajabiyah, Isra Mi'raj. Nanti Sa'banan. Pesantren-pesantren semuanya mengadakan khataman, mauidhah hasanah lagi, tausiah lagi. Nanti puasa, tausiah, mauidhah hasanah lagi dalam rangka nuzulul Quran. Nanti hari raya dapat sehari sudah ada undangan lagi untuk tausiah mauidhah hasanah dalam rangka halal bihalal sampai Solo. Habis itu terus ada tasyakuran haji, terus begitu. Tapi begitu intensnya kita pengajian dan mauidhah hasanah tausiah, tapi yang dimauidhahi ya tetap seperti itu. Yang sering berkelahi dengan saudaranya ya tidak berhenti itu. Yang korupsi ya terus berjalan, malah tambah. Nah ini kan ya namanya tidak ada gunanya kok diterus-teruskan ini.